Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, mari ketua kelas memimpin doa. Baik, apakah semuanya hadir? Ya, bagus anak-anak. Semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga selalu bisa hadir ke sekolah dan belajar bersama. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan menyimak, membaca, dan mendiskusikan bacaan, kalian diharapkan dapat memahami dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi tokoh cerita dengan baik dan benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar, kalian dapat membuat kata-kata panjang dengan baik dan benar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, kalian dapat membedakan antara kalimat transitif dan kalimat intransitif dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan menyimak, membaca, dan mendiskusikan bacaan, kalian dapat mencari arti kata di dalam kamus KBBI dan membuat proyek kamus kelas 4 dengan tepat. Pembelajaran hari ini akan diawali dengan membaca. Mari kita membaca nyaring secara bergantian ya, yang lain mendengarkan dengan seksama. Tak muat lagi. Lala baru saja pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Segelas air dingin, itulah yang diinginkannya. Kakak pasti haus. Ini minum dulu. Kiki menyodorkan segelas air. Adiknya itu memang baik. Wah, terima kasih kak. Lala menghentikan ucapannya begitu melihat baju yang dipakai Kiki. Itu baju biru polkadot favoritnya. Kenapa kamu memakai bajuku? Lala bertanya dengan kesal. Kata ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah memakainya. Jawab Kiki bingung. Tidak pernah kupakai bukan berarti boleh diambil. Lala mulai marah. Ayo, ganti bajumu. Tapi baju ini pas untukku. Kiki mengelak. Pasti sudah kekecilan untuk Kak Lala. Tidak, ini bajuku, bukan bajumu. Lala bersikeras. Akhirnya, Kiki mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya. Langsung saja Lala ke kamar untuk berganti pakaian. Kiki mengikutinya. Masih cukup. Lala berdiri di depan cermin. Kenapa belakangan ini aku tidak pernah memakainya ya? Lala terus mematut diri. Awalnya tidak ada masalah, tetapi lama-lama Lala merasa gerah. Dia juga sulit bernapas dengan lega. Kulitnya mulai terasa gatal. Lala lalu berusaha menggaruk punggungnya. Bret, kakak, baju kakak sobek. Kiki berteriak. Lala terdiam. Dengan sedih dia meraba bagian baju yang sobek. Nanti minta tolong ibu untuk menjahitnya kak, usul Kiki. Bisa sih, tapi sahut Lala pelan. Dalam hati dia mengakui memakai baju sempit sungguh tidak nyaman. Lala juga menjadi paham mengapa akhir-akhir ini dia tidak pernah lagi memakai baju itu. Mungkin baju itu akan bertambah sobek kalau dia terus memakainya. Lala melihat bayangan dirinya dan Kiki di cermin. Ternyata Lala memang sudah besar. Dia sudah tak cocok lagi memakai baju itu. Ya, nanti kita minta tolong ibu menjahit baju ini, katanya. Kemudian Lala menambahkan, nanti baju ini buat kamu saja. Yang benar kak, hore, teriak Kiki senang. Lala mengangguk pelan. Iya, untukmu saja. Terima kasih. Kiki langsung memeluk kakaknya. Baik anak-anak, setelah kalian mendengarkan cerita tadi, ayo kita menyimak dan mengamati kembali cerita yang tadi teman-teman kalian sudah bacakan. Nah, kalian harus bisa menyebutkan permasalahan yang dihadapi dalam tokoh cerita tadi.
ya, sehingga kalian tahu apa yang disampaikan penulis dalam cerita tersebut ya. Nah, kalian juga harus bisa memahami gambar yang nanti akan Bu Guru tampilkan selanjutnya. Coba, permasalahan apa tadi yang terjadi? Ada yang tahu? Ada yang tahu permasalahan apa yang terjadi pada cerita? Ya, betul. Kakak sudah besar. Apalagi? Ya, bajunya kekecilan. Kenapa kekecilan? Ya, betul, karena tubuhnya berubah semakin besar. Ada lagi pendapat lain? Ya, betul, karena sudah tidak muat lagi. Kakak semakin gemuk, betul. Ya, seperti itu ya anak-anak. Ada lagi permasalahan lain? Ya, betul, ada bajunya sobek ya, sehingga bagaimana setelah sobek? Ya, betul, akan minta dijahitkan kepada ibu. Baik anak-anak, ada yang tahu kenapa Lala marah kepada Kiki? Iya, betul, karena bajunya dipakai. Nah, ada tidak yang mau dan berani menceritakan kembali cerita yang tadi sudah dibacakan teman kalian? Ya, bagus ya. Teman kalian sudah menceritakan kembali cerita yang tadi yang berjudul Tak Muat Lagi. Sangat bagus. Coba selanjutnya, bagaimana dengan kalian? Nah, bagaimana? Coba, apakah ada perubahan yang terjadi pada saat kalian masih di kelas rendah dan pada saat sekarang di kelas 4? Mulai dari kalian kelas 1 dulu, kelas 2 dan kelas 3 sampai sekarang di kelas 4, ada tidak perubahan yang terjadi pada kalian? Ya, betul ada. Apa misalnya? Ya, betul, semakin tinggi. Terus kemudian ada lagi? Ya, semakin gemuk, semakin besar. Apalagi? Ya, betul, jadi berubah ya ukuran sepatu, ukuran baju, betul. Nah, sekarang Bu Guru ingin coba ya kalian berbaris ya. Boleh 4 orang maju ke depan? Ya, 4 orang maju ke depan ya. Silakan berbaris. Baik anak-anak, silakan kalian berbaris menurut tanggal lahir ya, mulai dari yang terkecil ya. Nah, coba ada perbedaan tidak teman-teman kalian? Betul, ada apa coba? Tinggi badan, betul, apalagi? Gemuk, kurus, betul. Nah, kemudian apalagi ada perbedaannya? Ada ya, dari rambut yang tadinya pendek jadi gondrong ya, begitu. Namun anak-anak, perbedaan ini ataupun perubahan yang terjadi pada kita semua, kita harus mensyukurinya. Ya, kita juga harus menghormati dan menghargai betul perbedaan ya. Kita harus saling menghormati, saling menyayangi walaupun kita berbeda. Nah, sekarang Bu Guru ingin kalian memperhatikan gambar berikut ini, kemudian nanti berikan pendapat kalian. Coba, gambar ini gambar siapa? Ya, betul, gambar adik kakak. Sedang apa mereka? Ya, betul, sedang berpelukan. Ya, coba gambar selanjutnya. Nah, selanjutnya gambar apa ini? Ya, betul, kakak sedang menolong adik ya. Berarti kita harus bagaimana dengan adik? Ya, betul, harus menolong ya. Selanjutnya, nah gambar apa ini? Ya, gambar kakak adik sedang main bersama. Betul ya, berarti kalian sudah bisa mengetahuinya. Coba sekarang dari gambar yang pertama sampai yang terakhir yang tadi Bu Guru tampilkan, ada yang bisa atau ada yang tahu makna apa yang bisa kalian simpulkan dari gambar yang tadi? Coba, ada yang tahu? Coba, ada tidak yang di rumahnya punya adik? Coba acungkan tangan. Ya, banyak ya yang punya adik ya. Ada yang suka berantem dengan adik?
Ada yang suka bertengkar? Ya, jangan bertengkar ya. Mulai sekarang kita harus menyayangi, membantu, dan bermain bersama ya. Betul, adik dan kakak harus saling menyayangi ya, saling membantu dan bermain bersama. Kalian di rumah suka menyayangi adik? Bagus, suka membantu? Ya, suka bermain bersama? Ya, harus ya. Kakak beradik harus hidup rukun. Ya, seperti itu ya anak-anak. Jangan sampai kita tidak mengalah kepada adik bersikeras. Tidak boleh ya. Kita harus saling menyayangi. Nah, anak-anak, cerita yang tadi dibaca itu tidak lepas dari sebuah kalimat. Karena cerita itu adalah susunan dari kalimat-kalimat sehingga membentuk sebuah cerita. Nah, ada yang tahu tidak unsur yang membentuk sebuah kalimat? Baik, sekarang Bu Guru memberitahu ya. Nah, unsur yang membentuk sebuah kalimat yaitu ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, kalimat itu ada yang memakai subjek dan predikat saja tanpa memakai objek. Ada juga kalimat yang memerlukan objek. Perhatikan contoh berikut ini. Misalnya, Budi memancing ikan di sungai kemarin. Budi adalah subjek. Memancing, predikat. Ikan, objek. Di sungai kemarin, ya adalah keterangan. Ini adalah kalimat lengkap, yaitu meliputi subjek, predikat, objek, dan keterangan. Coba, ada yang bisa memberi contoh tidak kalimat lengkap seperti ini? Ya, bagus. Siapa lagi yang bisa? Ya, betul. Baik anak-anak ya, kita juga harus tahu dua jenis kalimat yang tadi Bu Guru sebutkan ya. Nah, satu kalimat transitif yaitu kalimat yang perlu objek atau yang memakai objek. Yang kedua adalah kalimat intransitif, yaitu kalimat yang tidak perlu objek atau tidak harus memakai objek. Perhatikan contoh di bawah ini. Ya, kalimat transitif itu kan tadi perlu ya atau memakai objek. Misalnya, Lani memetik jambu. Lani adalah subjek, memetik adalah predikat, jambu adalah objek. Nah, ada objeknya berarti ini termasuk kalimat transitif. Contoh kedua, Yopi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Subjeknya Yopi menyanyikan lagu ya, menyanyikan itu termasuk predikat. Lagu Indonesia Raya itu objek ya, ada objeknya berarti termasuk kalimat transitif. Kemudian yang kedua yaitu kalimat intransitif atau tidak perlu dan memakai objek ya, tidak perlu atau tidak memakai objek. Misalnya, Lani menangis, Yopi bernyanyi. Lani menangis, Lani subjek, menangis predikat, objeknya tidak ada. Begitupun dengan Yopi bernyanyi, Yopi subjek, bernyanyi predikat, objeknya tidak ada. Sehingga dua kalimat ini termasuk kalimat intransitif. Begitu ya anak-anak. Coba sekarang siapa yang bisa memberi contoh kalimat transitif? Acungkan tangan. Ya, bagus. Sekarang ada yang bisa memberi contoh kalimat intransitif? Acungkan tangan. Ya, bagus ya anak-anak. Kita sudah mengetahui sekarang kalimat transitif dan intransitif. Betul. Sekarang ayo kita bedakan ya. Mana kalimat transitif dan mana kalimat intransitif pada cerita yang tadi kita bacakan yang berjudul Tak Muat Lagi. Coba dari cerita ini ada yang tahu yang mana bagian kalimat transitif? Ya, betul ya. Kiki menyodorkan gelas.
Kiki adalah subjek, menyodorkan predikat segelas air, objek. Kemudian cari kalimat intransitifnya. Coba yang mana? Ya betul, Lala bertanya dengan kesal. Lala adalah subjek, bertanya adalah predikat, dengan kesal adalah keterangan. Objeknya apa? Tidak ada, ya betul, sehingga kalimat ini termasuk kalimat intransitif. Begitu ya anak-anak. Coba acungkan tangan siapa lagi yang mau berani ya memberikan kalimat transitif dan intransitif. Coba dua kalimat ini siapa yang bisa memberi contoh? Nah, anak-anak, kita sudah mengetahui memberi contoh dan kita sudah bisa membedakan kalimat transitif dan intransitif. Sekarang, ayo kita simak kembali cerita yang tadi yang berjudul Tak Muat Lagi ya. Coba, mana kalimat panjang dalam cerita tadi? Ada yang tahu tidak? Bagian mana kalimat panjang? Ya, dengan sedih. Dia mencoba bagian baju yang sobek. Kemudian, ya betul, nanti minta tolong ibu untuk menjahitnya kak, usul Kiki. Ada lagi? Ya, Lala juga menjadi paham mengapa akhir-akhir ini dia tidak pernah lagi memakai baju itu. Ada lagi? Betul, kemudian baju itu akan bertambah sobek kalau dia terus memakainya. Nah, kalau Lala terdiam termasuk kalimat panjang tidak? Termasuk kata-kata panjang tidak? Tidak ya, karena terdiri dari dua kata saja. Betul anak-anak? Sekarang, coba kalian membuat contoh kata-kata panjang diambil dari gambar yang tadi Bu Guru tampilkan ya. Silahkan dibuat 3 contoh saja ya. Nanti Bu Guru akan berkeliling ke meja kalian. Ya, Bu Guru akan memeriksa apakah kalian sudah bisa atau belum membuat kata-kata panjang. Sekarang kita sudah mengetahui mana kalimat transitif, intransitif, maupun kata-kata panjang. Sekarang ayo kita cari kata kunci atau kata-kata yang kalian sekiranya belum paham artinya apa pada cerita Tak Muat Lagi. Mari kita sama-sama mencari pengertian kata tersebut di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Coba sekarang kalian amati cerita tersebut, kita amati kembali ya. Ada tidak kata yang kalian belum paham artinya apa? Ya, pengertiannya apa? Belum dipahami, ada tidak? Ya, betul, polkadot. Apa lagi? Favorit. Apa lagi? Mengelak, mematut diri. Betul. Sekarang kita coba cari sama-sama artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Boleh memakai kamus, boleh juga memakai Google ya. Kita mencari di KBBI. Coba polkadot artinya? Ya, corak pada kain berbentuk bulatan berbagai ukuran dengan jarak yang sama, biasanya di atas dasar yang polos. Favorit artinya orang yang diharapkan, dijagokan, diunggulkan untuk menjadi juara, atau pengertian kedua, kesayangan, kegemaran. Mengelak artinya menghindar atau menyisi supaya jangan kena serangan ya atau pukulan. Kemudian mematut diri ya, mengatur supaya baik, memperbaiki ya. Itu adalah pengertian menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik, setelah tadi kita belajar cerita Tak Muat Lagi ya, dan penjelasan-penjelasan yang sudah Bu Guru sampaikan, apakah ada yang kurang jelas? Ada yang ingin bertanya tidak? Ya, baik anak-anak, apabila tidak ada yang bertanya ataupun kalian sudah jelas, silahkan coba sekarang jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya, yang sudah boleh dikumpulkan. Baik anak-anak, apabila tidak ada pertanyaan dan semuanya sudah memahami,
Mari kita simpulkan bersama-sama. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, betul. Kita harus memperbaiki diri dan menyadari bahwa dengan seiringnya waktu, tubuh kita semakin tumbuh dan berkembang, sehingga terjadi perubahan pada tubuh kita, seperti semakin gemuk atau kurus, atau semakin tinggi. Kita tidak boleh memaksakan sesuatu yang tidak pas untuk kita. Misalnya, baju favorit kita. Kita bisa memberikan kepada adik atau saudara kita apabila sudah tidak muat. Karena dengan adik atau saudara, kita harus saling menyayangi, menolong, ataupun bermain bersama dan hidup rukun ya. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Jadi, Bu Guru pesankan kalian sekali lagi harus hidup rukun ya. Dengan adik harus saling menolong, membantu, bermain bersama, dan saling menyayangi. Baik, Bu Guru tutup pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian terapkan di rumah ya dan dimanapun. Bu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.